pernah kalian merasakan ketakutan terhadap masa depan? Kalian takut gagal atau kalian takut jika kalian tidak dapat memenuhi harapan orang tua kalian? Jika lo bro memiliki pengalaman seperti tadi, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around. Hai semua, perkenalkan nama gue Ama Al-Khatiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila kalian tertarik, linknya gue taruh di kolom description. Jika kalian ngerasakan ketakutan yang berlebihan, mungkin itu karena kalian belum subscribe channel gue. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dulu biar kita saling membantu satu sama lain di channel ini. Back to our topic. Pertama-tama, mindset yang harus kita miliki untuk mengatasi ketakutan adalah memahami apa yang sebenarnya kita takuti. Kadang kita merasa takut tanpa alasan yang jelas, dan lucunya rasa takut itu terus-menerus muncul berulang. Misalnya, jika lo ingin ngedate, tapi lo takut dia nggak menyukai tempat yang lo pilih, atau bahkan dia tidak menyukai diri lo, dan akhirnya hal tersebut membuat diri lo nervous yang berlebihan. Namun pertanyaannya bro, apakah hal tersebut itu benar adanya atau hanya ada di imajinasi lo aja? Gue teringat pernyataan dari seorang filsuf Yunani yang bernama Seneca. Ia mengatakan bahwa sebenarnya kita menderita lebih banyak di dalam imajinasi kita dibanding kenyataannya. Berapa banyak dari kita memikirkan hal buruk yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Tetapi kita merasakan rasa sakit sebelum hal buruk tersebut terjadi. Kadang ketakutan yang timbul itu karena narasi buruk yang kita ciptakan di dalam pikiran kita. Dan jika lo nggak menyadarinya, jika lo nggak peka dan lo nggak pernah memahami apa yang sebenarnya lo takuti, sampai kapanpun bro, rasa takutnya nggak akan pernah hilang. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara terbaik untuk memahaminya? Yang pertama adalah dengan menulisnya. Hal apa yang membuat kalian takut? Sensasi apa yang timbul saat kalian merasa takut? Dan tindakan apa yang harus kalian lakukan ketika kalian merasa takut? Ketika lo menuliskan apa yang ada di dalam pikiran lo akan mulai melihat pola yang sebenarnya udah terjadi secara berulang dan akan membuat lo itu lebih siap bila rasa takut itu muncul untuk kedepannya. Pola pikir yang kedua adalah perencanaan. Ada pernyataan menarik dari Benjamin Franklin. Ia adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia mengatakan bahwa ketika kita gagal dalam mempersiapkan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk gagal. Bayangkan bro, seberapa takutnya diri kita saat menghadapi ujian kalau lo nggak mempersiapkan untuk belajar terlebih dahulu. Atau seberapa gugupnya dalam wawancara kerja kalau kita tidak mempersiapkan diri kita secara matang. Jangan underestimate bro, the power of planning and preparation. Kadang aja kita udah memiliki rencana yang matang tetapi tetap masih merasa takut. Nah kebayang gak lo seberapa besar rasa takut lo jika lo nggak memiliki rencana sama sekali? Ada sebuah kutipan menarik dari penulis Judson Elmore yang mengatakan bahwa seseorang dengan rencana buruk itu jauh lebih baik dibanding seseorang yang nggak memiliki rencana sama sekali. Kalian akan jauh lebih tenang ketika kalian merencanakan hidup kalian ke depannya meskipun pada akhirnya rencana kalian nggak berjalan sesuai dengan harapan. Pola pikir yang ketiga adalah menerima hal-hal yang gak dapat kita rubah. Seringkali rasa takut muncul karena kita terlalu memikirkan hal yang gak dapat kita rubah. Apakah nilai ujian kita bagus atau enggak? Diterima atau enggaknya dalam wawancara kerja? Disukai atau dibenci oleh orang lain? Itu hal yang gak dapat kita rubah. Faktanya bro, ada begitu banyak hal di hidup kita yang gak bisa kita rubah. Dan semakin kita mencoba mengendalikan hal yang gak dapat kita rubah, maka rasa takut yang kita rasakan juga akan semakin besar.
Di sini, gue nggak mengatakan bahwa lo jadi nggak perlu ngapa-ngapain karena banyak hal yang nggak dapat lo rubah. Nah, itu salah, bro. Lo tetap harus merencanakan dan berusaha, tetapi hasil akhirnya bukanlah sesuatu yang dapat lo kendalikan. Epictetus, seorang tokoh filsuf yang gue sering sebut dalam konten ataupun artikel gue, ia mengatakan bahwa hal yang paling penting bukanlah apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut. Interpretasi kita terhadap masalah yang terjadi itu menjadi kunci untuk mengatasi rasa takut di dalam hidup kita. Ada begitu banyak, bro, hal yang gak dapat kita rubah. Dan ketika kita mampu menerimanya dan mengubah interpretasi kita menjadi lebih positif, maka cepat atau lambat rasa takut yang lo miliki akan mulai teratasi. Pola pikir yang keempat adalah konsumsi kebiasaan yang positif. Gue teringat pernyataan dari Maya Angelou. Ia mengatakan bahwa semua pengalaman yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita cium, dan kita ketahui, semuanya akan mempengaruhi diri kita. Oleh karena itu, carilah pengalaman yang positif. Jika lo bergaul dengan orang yang pesimis, lo banyak membaca berita yang negatif, dan lo nggak pernah menjalani gaya hidup sehat, maka nggak heran kalau lo akan merasa cemas berlebihan. Kita ini, bro, adalah refleksi dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan baik itu akan memberikan pengaruh baik, sementara kebiasaan buruk juga akan memberikan pengaruh buruk. Contoh kecilnya gini, bro. Lo nyadar gak kalau lo abis nonton film horor, biasanya sebelum tidur lo pasti mikirin hal-hal yang mistis. Nah, hal ini sama dengan apa yang gue maksud. Apapun yang lo konsumsi setiap hari, baik itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk, akan berpengaruh pada cara lo berpikir. Cara yang kelima adalah membayangkan hal positif yang akan terjadi. Terkadang rasa takut itu berasal dari imajinasi buruk kita tentang masa depan. Tapi bagaimana jika imajinasi kita rubah menjadi hal-hal yang positif yang akan terjadi? Mungkin ketakutannya itu masih ada, tetapi enggak sebesar ketika kita hanya memikirkan hal-hal negatif. Tujuan dari membayangkan hal positif sebenarnya adalah agar kita tidak terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Bahkan jika hal tersebut terjadi, kita sudah memiliki antisipasinya. Itu tujuan yang gue maksud kenapa kita harus membayangkan hal-hal positif. Mungkin kalian pernah mendengar kutipan terkenal dari Henry Ford. Ia mengatakan, "Whether you think you can or you think you can't, you are right." Jika kalian berpikir kalian bisa ataupun enggak bisa, ya kalian benar. Apapun yang kita pikirkan, baik itu hal positif ataupun negatif, itu benar, bro. Jika kita berpikir bahwa nilai ujian kita bakal jelek, maka kita akan kehilangan kepercayaan diri saat mengerjakannya. Pikiran tentang diri kita sendiri itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. So, jika lo, bro, ingin mengatasi rasa takut dalam hidup lo, mulai dari sekarang belajarlah untuk melihat hal-hal yang positif. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 tips ini dapat membantu kalian dalam mengatasi rasa takut di dalam hidup. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.